adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kak Paul harap adik-adik semua dalam keadaan semangat dan udah mandi ya pastinya. Bagus, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mendengarkan cerita dan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Abraham dan Nathan akan memimpin pujian sekolah minggu. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi teman-teman. Kita memuji Tuhan yuk. I love you, Jesus, deep down in my heart.
Kalau memuji Tuhan harus dengan bersukacita, harus dengan sorak-sorai karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Paula akan menceritakan sesuatu dari buku ya. Sip, mau dengar? Kalau gitu adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami pada saat kami memuji Tuhan. Biarlah pujian kami merdu Kau dengar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami mengerti akan isi firman-Mu pagi ini. Tuhan, ajar kami duduk diam, dengar-dengaran, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik siap ya? Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Nah, udah siap Alkitabnya? Sebelum kita membuka Alkitab, Kak Paula udah bawa bukunya nih. Kita akan bercerita tentang Alkitab. Ih, gimana Kak Paula? Katanya mau cerita Alkitab, tapi ceritanya tentang Alkitab. Ya, ternyata Alkitab yang kita punya, Alkitab yang Tuhan berikan buat kita, terdapat banyak cerita, terdapat keajaiban-keajaiban yang Tuhan mau ceritakan buat kita. Yuk kita kupas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita di dalam, nih Kak Paula lihat ya di buku ini, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. Buka Alkitabnya. Ada yang punya smartphone, di Alkitabnya dibuka juga, bisa dilihat di handphonenya anak-anak. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Kak Paula bacain, adik-adik juga baca ya dalam hati ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, Paula simpan dulu ya. Adik-adik, lihat di buku ini. Katanya kalau kita mencintai Alkitab kita, adik-adik seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Kalau di tepi aliran air seperti ini, apa yang terjadi? Apakah pohonnya akan layu? Tentu tidak. Pohonnya akan tetap hijau, bahkan berbuah. Ya, lihat. Makanya adik-adik harus mencintai Alkitab. Ada apa lagi di dalam Alkitab kita? Adik-adik suka gak baca buku tentang dinosaurus, pondok-pondok kayu, dan binatang-binatang lainnya? Nah, di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan cerita-cerita tentang binatang-binatang itu. Nah, adik-adik pernah dengar cerita Nabi Nuh? Banyak binatang-binatang yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Nah, adik-adik bisa lihat di Alkitab. Makanya baca Alkitab jadi tahu. Lalu adik-adik suka tentang cerita raja-raja, di Alkitab juga ada. Tentang peperangan, Alkitab juga ada. Makanya adik-adik harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik pernah nggak baca buku yang raksasa yang kalau anaknya naik pohon? Ingat ceritanya? Di Alkitab juga ada tentang raksasa. Ingat raksasa yang dikalahkan oleh Daud? Iya, Goliat. Di Alkitab juga ada kisah-kisah yang adik-adik suka baca. Ternyata di Alkitab ada. Alkitab itu bukan buku yang kita lihat seperti di dongeng-dongeng Cinderella, di cerita-cerita petualangan, permainan video, karena itu semua bohong. Kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan yang benar-benar terjadi ya.
Di Alkitab semua menceritakan segala hal mengenai Tuhan Yesus, mengenai penciptaan, lalu Ibu Rut, badai di lautan, Musa dan Miriam. Adik-adik tahu? Hafal? Dan nih Kak Pola kasih tebakan. Anak yang berbaju bagus, yang seperti pelangi. Ingat gak siapa? Ya, itu Yusuf. Nah, nih adik-adik lihat. Nah, ternyata banyak cerita. Adik-adik bisa membaca Alkitab bersama dengan orang tua. Alkitab tidak akan pernah usang. Alkitab akan terus ada selamanya. Kita bisa baca cerita Alkitab, kita bisa baca Alkitab untuk menuntun hidup kita dan menemukan hal-hal baru mengenai Tuhan Allah. Ya, ini adik-adik bisa lihat dari zaman dulu. Lalu ini Bapak Musa, Bapak Paulus, Nehemia, Salomo, dan Raja Daud. Semua cerita dari zaman dulu sampai kelahiran dan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ingin dipimpin oleh Tuhan, adik-adik harus membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu seperti buku panduan. Kalau adik-adik punya mainan baru, misalnya nih skuter, tahu skuter? Sepeda, skuter, terus PS. Pasti ada buku panduannya supaya adik-adik bisa menggunakannya. Ini seperti anak ini, dia punya skuter baru, ada buku panduannya. Nah, begitu juga kalau kita ingin menjalani hidup ini. Panduan kita adalah Alkitab. Karena Allah adalah pencipta kita, buku panduannya adalah Alkitab. Ya, kita bisa menulis ayat-ayat yang sudah kita dapat, menghafalkannya seperti yang adik-adik sudah lakukan selama ini. Ya, ditulis, dicatat, dihafalkan. Ya, dihafalkan satu persatu. Semakin hari adik-adik membaca Alkitab, menghafalkan, nanti adik-adik sampai besar akan semakin mengerti akan firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari adalah hal bagus. Kamu dapat membaca Alkitab itu setelah makan malam, sebelum tidur, atau kapan aja. Apalagi zaman PJJ sekarang ini nih, zaman pembelajaran jarak jauh. Banyak waktu untuk kita membaca Alkitab. Ya, jika kita taat dan hidup seturut firman Allah, Alkitab berkata bahwa kita akan bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi adik-adik bukan hanya dapat bintang dari miss-miss atau dari guru-guru di sekolah nilainya, atau jadi bintang kelas, tapi adik-adik akan bercahaya seperti bintang-bintang. Ya, kita akan hafalkan ayat yang sangat mudah. Ini harus tetap dibaca. Yuk kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, kalau adik-adik sudah baca Alkitab, jangan lupa untuk berdoa. Karena berdoa adalah nafas hidup orang benar, orang yang percaya pada Tuhan. Oke, cerita firman Tuhan tidak Kak Paula panjangkan. Adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya hari ini. Sangat mudah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Oke, yuk sekarang sama-sama kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, membaca Alkitab dan melakukannya seperti yang Tuhan mau. Tuhan, ajar kami untuk rajin membaca Alkitab, berdoa, dan menghafalkan ayat hafalan yang sudah kami dapat. Biarlah hidup kami bercahaya seperti bintang yang memancarkan terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keseharian hidup mereka. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, berkati Kak Tia, berkati setiap pemain musik,
Berkati semua anak-anak sekolah minggu GPPI Sejahtera. Biarlah kami semua bertekun di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye-bye.